Transportasi berbasis online kini marak di kota-kota besar di Indonesia, terutama kota Jakarta. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi online ini. Namun berbagai permasalahan kerap terjadi setelah transportasi online ini menyebar. Pasalnya, beberapa moda transportasi yang sudah ada sebelumnya merasa tersaingi. Ini yang membuat transportasi online menjadi saingan terberat bagi moda transportasi konvensional. Di sisi lain, masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya transportasi online ini, melihat kepraktisan dan harga yang sangat terjangkau. Namun di balik itu, transportasi online juga dipertanyakan kelegalannya. Saya pribadi sih kurang setuju ya, soalnya masih dibutuhin juga sih di sini. Saya sih kurang begitu ya, karena itu kan mempermudah kita juga, mempermudah kita dalam mencari transportasi. Kalau dihapus ya setuju aja sih. Setuju. Nah, Kenapa setujunya? ya kan buat kepentingan kita. Begini, kalau GrabCar di mata kita kan ilegal lah. Di Jakarta terdapat banyak kasus kecelakaan yang melibatkan transportasi umum konvensional. Terhitung Januari 2015 hingga November 2015, tercatat sebanyak 183 kasus kecelakaan taksi konvensional. Sementara kecelakaan yang melibatkan Metro Mini sebanyak 62 kasus, kecelakaan bus kota sebanyak 196 kasus, Mikrolet sebanyak 93 kasus, Kopaja sebanyak 41 kasus, Omprengan sebanyak 39 kasus, dan Bajai sebanyak 22 kasus. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah transportasi di Indonesia, terutama DKI Jakarta? Ya, Pak Sudaryatmo, masyarakat tidak peduli apakah transportasi itu legal atau ilegal. Bagi mereka yang penting bagaimana cepat sampai ke tempat tujuan dan juga murah. YLKI melihatnya seperti apa? Iya, memang pertama aplikasi online itu memang sebuah keniscayaan. Jadi tidak hanya di sektor transportasi, di banyak sektor itu juga sudah diterapkan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kalau dari sisi perspektif konsumen, ini kan seperti yang saya bilang tadi, dari sisi ketersediaan atau akses itu aplikasi online memang bisa diandalkan, lebih membantu karena kita tahu posisi itu tadi. Kemudian dari sisi keandalan, nah ini yang juga tadi, kalau dari sisi keandalan, kalau taksi konvensional datanya ada di pemerintah bisa ngontrol. Tapi kalau taksi online, pemerintah nggak punya data. Ini yang menjadi persoalan. Bagaimana memberikan, jadi kayak taksi konvensional, salah sedikit bisa dikenakan sanksi karena datanya ada di pemerintah. Tapi di taksi konvensional, gimana pemerintah bisa menindak? Pemerintah juga nggak punya datanya kan, gitu loh. Karena tidak ada badan hukum. Jadi selain soal keandalan itu juga SDM. Siapa yang mengontrol SDM taksi online kan gitu loh. Itu tadi berbasis online tadi. Kalau di konvensional itu kan ada perusahaan macam-macam. Itu bisa dikontrol. Kemudian yang keempat adalah keterjangkauan. Memang dalam konteks tarif itu sebenarnya tidak apple to apple membandingkan taksi konvensional dengan online karena struktur cost-nya berbeda. Nah, ini yang dalam pandangan lembaga konsumen itu memang idealnya keberadaan taksi online itu meng-create market baru, tidak mengambil market yang sudah ada. Selama ini menjadi persoalan karena keberadaan taksi online itu sebenarnya mengambil market yang sudah ada. Ya, dan di sisi lain karena mereka tidak berbadan usaha, maka tidak ada pajak yang harus dibayar, dan itu jadi sebenarnya begini, tarif yang mereka gunakan, akan lebih fair kalau taksi online itu mestinya menggarap daerah-daerah yang infrastrukturnya belum ada, termasuk infrastruktur telekomunikasi kan gitu. Nah itu fair itu loh. Tapi jadi juga susah dilakukan kan Pak, karena yang namanya justru tadi segala batas. Justru tadi supaya keberadaan taksi online itu tidak menggerus market yang sudah ada, mestinya didorong meng-create market yang belum tergarap kan gitu loh. Belum tergarap. Dari masyarakat juga akses terhadap layanannya menjadi semakin terbanyak. Kan sebenarnya
tidak fair juga di Jakarta atau di kota-kota besar di jalannya, tapi di banyak daerah tidak ada akses public transport kan. Karena tidak ada yang mau investasi juga kalau Itu di yang justru tugas daerah-daerah pemerintah. sepi, kan? Tugas pemerintah itu mestinya mendistribusikan akses layanan public transport tadi kan Baik. gitu loh. Pak Musa, per hari berapa pendapatan di Uber rata-rata? Rata-rata sih 400, 600 ya. Tergantung kerajinan juga sih. Jadi kalau Kan dia malas-malasan ada juga memang yang kadang-kadang narik enggak. Ada juga yang orang memang ada kerja juga. Nanti dia buka aplikasi dia narik. Jadi nggak tentu juga itu penghasilan. Oke. Pak David, berapa total kerugian yang dialami oleh taksi reguler dengan ada taksi online ini, Pak? Ya, untuk taksi reguler sendiri memang terjadi sedikit penurunan ya kan, tapi harap dipahami bahwa perusahaan taksi seperti kita bisnisnya tidak hanya taksi saja. Memang terjadi penurunan dan bisa dilihat juga nanti di laporan keuangan kita, tapi itu diimbangi dengan kenaikan dari bisnis kita yang lain. Tapi kalau bicara secara taksi sendiri, memang sampai 10-20% itu menurun. Hal ini dikarenakan tadi seperti disampaikan bahwa terjadi persaingan yang tidak fair, Pak, dari sisi harga. Tarif yang diberikan sangat murah, dan tarif murah itu saya rasa didapatkan dari mereka tidak bayar pajak, mereka tidak perlu investasi. Sedangkan di satu sisi kita mesti punya pool, mesti punya taksi, dan jadi terjadi ketimpangan. Sehingga kalau dihadapkan ya kan menjadi ketidakimbangan tadi. Dan ini saya rasa sifatnya merugikan jangka panjang karena apa yang diterapkan oleh para pemain transportasi ilegal tadi itu lebih kalau saya bilang ke arah predatory pricing. Bahwa mereka membuat harga sedemikian murah sehingga mereka mampu mengeruk ceruk pasar yang besar pada saat yang singkat, tapi tidak berkelanjutan. Karena untuk melanjutkan bisnis ini mereka perlu subsidi. Pada akhirannya begitu pemain mungkin yang legal yang resmi ini udah nggak ada di market, mereka akan menaikkan harga seenak-enaknya. Apakah mungkin taksi reguler menurunkan tarifnya? Sangat dimungkinkan apabila pemerintah memberikan ruang untuk kita bergerak dengan beberapa fasilitas. Contoh masalah pool, contoh masalah restitusi PPNBM, banyak ruang untuk pemerintah memberikan. Tapi pertanyaannya saya lihat bukan ke arah sana. Pertanyaannya adalah yang ilegal ini harusnya lebih ditertibkan, ikut struktur aturan yang ada, karena aturan negara kita, Pak, sebenarnya jauh lebih maju dari negara Filipina atau negara lain. Mereka memperbolehkan Uber persis seperti kata Bapak tadi bahwa infrastruktur mereka belum matang. Nah, kita sudah matang, ditabrak, ditantang sama Uber sama Grab. Tapi kalau kita kalah, berarti yang malu itu sebenarnya kedaulatan negara, karena kita kalah sama pemain ilegal dan disahkan lagi. Nah, itu yang saya menjadi pertanyaan besar. Industri kita yang sudah mapan bisa kalah oleh sesuatu pemain atas nama teknologi. Baik. Pak Ipung, silakan. Saya kira memang semua pihak, ini ada 3 pihak besar nih. Regulator, operator yang namanya pasar, dan di situ berkecamuk sendiri, dan kemudian masyarakat. Sebagian dari masyarakat menjadi customer. Nah, consumer ini ada yang mengatakan saya memperoleh keuntungan karena murah. Ya, murah, pelayanan dan keamanan. Pelayanan, keamanan, dan merasa lebih secure. Ini karena apa? Nah, barangkali ini sebuah pembelajaran bersama. Dari sektor pemerintah sendiri juga harus belajar. Mari kita segera duduk mencari solusi. Jangan dibiarkan ini berlama-lama gitu ya. Dan kembali lagi saya harap bahwa demo besok itu adalah demo penghujung dari sebuah demo. Karena apa? Diskusi antar kementerian juga sedang berjalan. Tapi kalau kita lihat perkembangan selama ini, ketika akhir tahun lalu di 18 Desember 2015, Pak Jonan mengeluarkan peraturan Menhub yang melarang semua aplikasi atau transportasi berbasis online, sementara Presiden menganulirnya. Apakah ini bisa menjadi sebuah pegangan bagi operator, baik itu dari Uber maupun dari taksi reguler, supaya mereka bisa berbisnis dengan tenang seperti itu? Justru ini letaknya dinamikanya pemerintahan di sana. Ketika karena menghormati ya, dalam arti bahwa Menteri Perhubungan sangat menghormati undang-undang, betapapun juga dia menjabat disumpah untuk menjalankan undang-undang. Kemudian dia sudah pokoknya keluarkan dulu. Perkara nanti dia anulir, itu ada sesuatu yang lebih tinggi yang menganulir. Yang penting dia sudah bersikap, intinya seperti itu. Itulah. Tapi tetap juga harus bahwa barangkali undang-undangnya perlu diadaptasi. Ya, mari kita cari win-win solusi. Tetapi juga dari sisi pengusahanya sendiri. Tadinya saya berpikir begini, bahwa jangan-jangan pemilik mobil yang mau masuk ke koperasi dari Uber ini itu juga kesulitan, mau kemana saya pergi gitu. Niatnya juga baik gitu, tetapi di sisi lain urusan perut nggak bisa ditahan gitu. Mana yang lebih dulu? Artinya apa? Mari kita cepat-cepat ya mencari solusi yang
katakanlah kalaupun tidak permanen ya temporarily permanen, agar keresahan masyarakat ini bisa diredam. Tapi kalau kita tadi berbicara, Pak Ibu mengatakan soal amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu diubah, itu kan membutuhkan waktu, Pak. Sementara ini kan waktu terus berjalan dan masyarakat tidak mau ini polemiknya berlanjut karena akan merugikan mereka. Itu betul, tidak perlu level undang-undang, masa hanya gara-gara taksi saja undang-undang dirubah, kan terlalu kebanyakan ya. Kan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kan memang ada, celahnya itu ada. Ya. Unit angkutan sewa, memang ada di situ. Jadi angkutan umum yang sewa, ya, betul. Dan dia berplat hitam, memang ada. Betul. Dan kita juga mengikuti undang-undang tersebut. Jadi aturan itu, kita udah membuat koperasi itu, kebetulan surat kita juga, perizinan kita sudah sampai di Kemenhub. Artinya itu adalah angkutan sewa, itu angkutan sewa, memang ada, memang diatur di undang-undang ada angkutan sewa. Kalau nggak ada angkutan sewa, nggak ada undang-undangnya, nah nanti kan itu mesti dikir. Kir itu kan nunggu rekomendasi dari Kemenhub. Surat kita udah di Kemenhub, justru kita minta dikasih rekomendasi. Perizinan sudah lengkap semua, SIUP, TDP, NPWP semua sudah lengkap kita. Nah, tinggal kita dari kita sudah memasukkan surat di Kemenhub, ada tanda terimanya kita juga. Cerita ini sebenarnya saya udah dengar dari tahun lalu ya Pak, waktu itu sama Pak Musa. Jadi sebenarnya Uber sama Grab itu udah punya kesempatan bertahun-tahun, lebih dari berapa bulan untuk melakukan hal ini. Yang disayangkan kalau emang niat ini baru muncul sekarang. Yang itu mungkin kenapa baru sekarang? Karena pemberitahuan mengenai ketentuan itu ya Pak Musa waktu itu ada di sana yang udah dilakukan dari tahun lalu Pak. Waktu udah diberikan. Kusilet aja Pak. Jadi gini. Jadi lagi waktu pertama rapat, misalkan nih contoh nih, kesepakatannya kan kita koperasi, kita nggak perlu ada pool katanya. Nah nggak perlu ada pool karena masing-masing kan udah punya garasi masing-masing. Itu kata dari siapa Pak? Dari dulu pertama nih. Dari pemerintah atau Pemprov. Oke. Gak usah kita sebut lah. Nah ternyata ketika kita mengajukan tahun kemarin izinnya, dia mesti ada full. Jadi kita koperasi, kita punya pool, kita sewa pool di Kemayoran. Jadi kita ada pool, kita sewa lebih kurang 1.600 meter. Ya. Kita habis pool ternyata bikin UG kan, kita bikin UG. Nah undang-undang gangguan kan, betul nggak Pak? Betul, ada tapi pertanyaannya 1.600 meter itu untuk berapa mobil? Kalau punya 8.000 mobil, bukan itu kan pasti lebih dari 1.600 Pak. Bukan Pak, ini jadi pool itu nanti buat ketersediaan lahan buat nanti kita kir. Nanti kita ngajukan kir kan. Kir. Jadi untuk itu kan kita mengajukan dong kir di tempat kita. Bisa nanti datang. Itu bukannya memang bukan buat pool karena memang berarti bukan pool ya. Pool tapi pool buat kir. Saya lihat sudah ada upaya untuk melakukan proses ke sana. Dan kemudian juga bahwa itu cukup atau tidak itu persoalan berikutnya. Tetapi bahwa upaya ini mari segera kita selesaikan, iya, ya. Kita mencari win-win solutions. Dan yang paling penting lagi kalau saya bisa melihat lebih ke atas bahwa sebetulnya berapa sih pangsa pasar taksi ini di Jakarta? Kebutuhannya itu berapa? Kalau mau digelontorkan banyak di sini, kebanyakan kan juga nggak laku gitu ya. Ternyata ini ada yang nggak laku, ini ada yang laku keras gitu. Ini juga ada persoalan-persoalan itu tadi, teknologi. Tarif baru juga ada bukan teknologi, tarif Pak persoalannya. Dan itu adanya tarif itu mengganggu, adanya teknologi mengganggu tarif ya. Dan tentunya mempengaruhi tarif. Nah, tarif yang satu di sini diatur oleh pemerintah, yang satu di ini diatur oleh application itu sendiri gitu. Saya tidak mau menyebutkan namanya apa. Nah, ini harus ada level playing field yang sama. Ya, artinya kita sama-sama fair, harus dikendalikan dengan baik. Kalau tidak nanti kita bermain sepak bola dengan seragam yang berbeda, dengan permainan yang berbeda, dengan dua wasit, kan lucu. Ya, dan aplikasi online pun sebenarnya juga ingin mematuhi aturan, tapi dari pemerintah belum ada lampu hijau dan belum ada seperti apa aturan yang harus dijalankan seperti itu. Ya, saya kira inilah yang kami dari MTI itu mendorong pemerintah. Kami mengadvokasi berbagai pihak, tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini, tapi berada di tengah-tengah. Mari kita cari solusi, kita diskusikan, dan kami berharap bahwa besok itu adalah demo terakhir. Itu poin dari itu adalah harapan dari masyarakat kita semua. Ya, betul. Baik, dan pemirsa Talk to iNews akan segera kembali usai pariwara.